sujud dan rukuk. Tapi kita masih ada satu hadis lagi yang belum dibacakan, hadis yang kemarin, hadis yang ke-100. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala i'tadilu fi sujudi wa la yabsut ahadukum dira'aihi inbisatal kalbi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor hadis 722 dan dari Imam Muslim 493 dari Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "I'tadilu fi sujud." Luruslah di dalam sujud. Ya. I'tadilu itu artinya bisa lurus, bisa pertengahan. Wala yabsu ahadukum bi rahaihi, dan janganlah salah seorang di antara kalian itu meletakkan lengannya seperti seekor anjing yang meletakkan lengannya ketika dia duduk, jadi larangan seorang itu sujud dalam keadaan lengannya itu diletakkan di lantai. Ini lengannya, jadi sujudnya diletakkan di lantai. Ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mestinya apa? Diangkat. Ya, diangkat. Nah, ini makna i'tidal, lurus. Ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin yang ketika sholat, ketika sujud, mereka meletakkan lengannya di lantai. Ya, mestinya diangkat, tapi diletakkan seperti diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Seekor anjing. Ya. Karena banyak larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat itu dilarang menyerupai hewan dalam gerakan-gerakan sholat. La tabruk kama yabrukul ba'ir. Janganlah kalian itu ketika menuju sujud seperti seekor unta. Ya, yang kemarin kita bahas. Maka hendaklah meletakkan tangannya terlebih dahulu, kemudian lututnya. Kemudian juga di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang anil iltifati kaltifati ta'lam, melirik atau menoleh seperti lirikan atau tolehan serigala. Ya, jadi matanya kemana-mana, celingan-celingan. Ya, mestinya matanya kemana? Ke tempat sujud atau ke arah kiblat. Ya, boleh di tempat sujud, boleh ke arah kiblat. Jadi enggak oleh sana, oleh sini, dari ke atas, ke bawah. Ya. Dan juga apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nakril ghurab, seperti burung gagak yang mematuk. Jadi rukuknya, i'tidalnya, sujudnya begitu cepat. Ya. Itu larangan-larangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalkan seperti hewan.
Ya. Ada juga dalam riwayat lain Rasulullah melarang seperti duduknya syaitan. Dengan apa? Dengan membuka kaki, ya, ketika duduk gitu, kemudian bokongnya dia tempelkan di lantai. Itu juga dilarang ketika di dalam salat. Atau yang sering disebut dengan iq'a yang dilarang. Ada iq'a yang dibolehkan, ada iq'a yang dilarang. Ya, iq'a yang dilarang itu yang kedua kakinya dibuka, kemudian dia duduk di lantai. Itu yang dilarang. Adapun yang disunahkan, bokongnya duduk di atas kedua tumit kaki. Ya, kakinya tegak, kemudian bokongnya duduk di atasnya. Itu yang dianjurkan ketika duduk di antara dua sujud. Nah, hadis itu disebutkan oleh para ulama, ya, tentang larangan tasyabuh, meniru-niru hewan, ya, di dalam sholat. Itu sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Kita masuk pada bab selanjutnya, bab wujubil at-tuma'ninati fi sujudi wa ruku'. Tentang wajibnya tuma'ninah dalam sujud dan ruku'. Apa itu tuma'ninah? Tuma'ninah itu as-sakinah atau as-sukun wal qita'ul harakah. Jadi tuma'ninah itu artinya tenang. Salatnya itu tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, dan dia ada jeda berhentinya gerakan dari satu perpindahan ke perpindahan berikutnya. Wa adamu surah, dan tidak terburu-buru. Wa naqri, tidak tergesa-gesa fi shalah, di dalam salat. Ini merupakan apa? Wa hiya ruknun min arkanis shalah, dan dia merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Ya, jadi tuma'ninah itu merupakan rukunnya salat. Watajibu fi jami'i salati fi halil qiyam wa fi halil ruku' wa fi halil sujud wa halil jalsah baina sajdatain. Maka dia harus mendatangkan tuma'ninah di semua gerakan salatnya, mulai dari berdiri, rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud. Ya. Makanya nanti di sini akan dibawakan ada salah seorang sahabat yang salatnya itu terburu-buru, tergesa-gesa. Wa tuma'ninah ruknun min arkanis shalah. Dan tuma'ninah merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Law tarakaha lam tasih salatuhu. Maka barang siapa yang meninggalkan tuma'ninah, salatnya tergesa-gesa, terburu-buru, tidak ada jeda, ya, tidak ada ketenangan, tidak ada jarak, ya, berhenti sejenak antara tegak ke ruku, dari ruku ke iktidal ke sujud, itu tidak ada berhenti, dia langsung, maka apa? Lam tasih salatuhu, salatnya tidak sah. Tidak sah itu artinya salatnya batal. Ya.
wa huwa alladhi yankiru shalah. Dia adalah orang yang buru-buru dalam salatnya. Wala yatma'innu fiha, dan dia tidak tumaninah di dalamnya. Itu definisi dari apa? Tumaninah. Kemudian di sini hadis yang ke-1101 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjida fa dakhala rajulun fa shalla thumma jaa fa sallama 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Fadakhala rajulun fasalla, dan ada seorang laki-laki pun masuk masjid. Kemudian dia salat. Para ulama menyebutkan ini salat tahiyatul masjid. Tsumma jaa fa sallama 'ala an-nabi. Kemudian setelah selesai sholat, laki-laki tadi menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian apa? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata setelah menjawab salam, ya, menjawab salam laki-laki tersebut, kemudian Rasulullah berkata apa? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu dan salatlah karena kamu belum salat. Raja'a fa shalla kama shalla, maka dia pun kembali lagi ke tempat salat dan dia pun salat lagi, mengulang salatnya. Ya, seperti yang dia telah lakukan salat sebelumnya. Kemudian setelah selesai sholat, beliau menemui Rasulullah dan mengucapkan salam kepada beliau. Ya, setelah beliau balas salamnya, kemudian beliau apa? Mengatakan kepada laki-laki tersebut, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu sholat, ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Dan itu berulang sampai 3 kali. Ya. Kemudian setelah yang ketiga, laki-laki tadi mengatakan apa? Walladzi ba'atsaka bil haqqi la usimu ghairahu fa'allimni. Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, kata laki-laki tadi, aku tidak bisa melakukan sholat yang lebih baik dari apa yang telah aku kerjakan ini. Fa'allimni, maka ajari aku. Ya, maka ajari aku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Jika kamu ingin menegakkan sholat, maka bertakbirlah, yang disebut dengan takbiratul ihram. Tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Kemudian bacalah dari apa-apa yang memudahkanmu dari bacaan Al-Qur'an. Baca Al-Fatihah, kemudian baca surat. Tsumma hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sampai benar-benar tumakninah dalam rukuk. Jadi rukuknya itu benar-benar tenang. Ya. Baru kalau sudah tenang apa? Doanya dibaca. Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah dari rukuk sampai benar-benar tegak lurus.
Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai benar-benar tumakninah di dalam sujudmu. Tsumma rafa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkitlah dari sujud sampai benar tumakninah dalam duduk di antara dua sujud. Waf'al dzalika fi sholatika kulliha. Maka lakukan itu di setiap sholatmu semuanya. Ya. Hadis ini para ulama menyebutkan dengan hadis al-musi fi sholatihi. Hadis tentang orang yang buruk dalam melakukan sholatnya. Tapi ini merupakan pelajaran untuk kita. Andai kasus ini tidak ada, ya kita tidak mendapatkan pelajaran yang berharga dalam hadis ini. Ya. Pelajaran apa yang kita dapat? Yang pertama, kebiasaan Rasulullah SAW itu baqa fil masjid. Terbiasa duduk berlama-lama di masjid. Entah itu untuk zikir, entah itu untuk baca Al-Quran, ya, entah itu untuk mengajarkan manusia, taklim, ya. Ini kebiasaan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, baqa di masjid. Dan ini, ya, yang jarang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Kalau sudah selesai salam, yang pengen buru-buru keluar masjid. Padahal nggak ada kerjaan juga. Ya, pulang paling ya ngobrol, main HP. Ya, sehingga zikirnya banyak di antara kaum muslimin yang zikirnya itu nggak selesai. Tidak sempurna zikirnya karena sudah banyak yang di kepalanya yang mau dikerjakan. Yang mau ke sana, yang mau ke sini, yang mau ke sono, yang mau melakukan ini, melakukan itu. Ya. Maka biasakan apa? Biasakan kalau di masjid setelah sholat terutama selesaikan zikir. Jangan dulu ngobrol, jangan dulu buka HP, ya, apalagi langsung acir, langsung pergi. Biasakan zikir. Ya, biasakan zikir. Selesaikan. Terutama zikir pagi, zikir petang, zikir pagi dibaca setelah sholat subuh, ya, benar-benar dituntaskan saat itu juga, ya, atau zikir petang pada asar. Itu dijaga. Karena kalau kita nggak komitmen di dua waktu itu, dia akan kebanyakan terlewatkan. Nantilah zikirnya sambil pulang aja, zikirnya sambil rebahan di rumah. Sampai rumah tidak acara. Ya, yang ngobrol sama teman, yang ada tamu, yang mau pergi, yang mau nganterin anak, nganterin istri. Akhirnya apa? Terlewat. Makanya biasakan baqa fil masjid. Pada maghrib, pada asar, pada subuh. Ya, itu waktu-waktu yang afdal. Dan juga Rasulullah SAW itu dan para sahabatnya dan para pendahulu-pendahulu yang soleh, kebanyakan mereka memperpanjang sampai ketemu maghrib. Terutama kapan? Hari Jumat. Ya. Ini kalau udah hari Jumat, pada asar, mereka nggak pulang dari masjid. Dihabiskan waktunya di masjid. Sama hari Rabu, dalam satu keterangan di hari Rabu.
Ya, perbanyak. Karena di situ ada waktu-waktu yang mustajab doa, yang doa itu diijabah. Ya mungkin kita kalau kita nggak bisa stay dari pada asar ketemu sampai maghrib karena mungkin mau mandi, mau nutup toko, mau beberes, paling tidak kita bisa datang ke masjid setengah jam sebelum azan maghrib. Ya, karena dalam riwayat lain kata Nabi SAW, ada waktu yang mustajab di hari Jumat antara asar dengan maghrib, dan itu lebih cenderung pada di penghujung waktu. Jadi kalau kita umpamanya azan maghrib itu jam 6, ya setengah 6 itu udah balik masjid. Masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, sudah zikir, doa, zikir, baca Quran. Ya, terutama di usia-usia yang sudah purna bakti, usia kepala 5, 8, ya sudah mulai ngerem-ngerem. Udah nggak usah lagi mikirin karir, nggak usah lagi mikirin bisnis, nggak usah lagi mikirin dunia. Ya, kepala 5, ya kepala 4 juga udah SMP. Datang ke masjid, ya paling tidak di hari Jumat, hari Rabu, ya setengah jam sebelum sholat maghrib. Ya di situ, insya Allah akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, keberkahan. Kalau bisa ngajak keluarganya diajak, kalau nggak bisa ya dia berangkat sendiri. Kemudian apa? Faedah yang berikutnya, ketika seorang laki-laki tadi masuk ke dalam masjid dan dia sholat tahiyatul masjid, ini juga merupakan sunnah. Kalau memang dia dalam kondisi bersuci, jadi kalau seorang itu dalam kondisi bersuci masuk masjid, ya dia sholat tahiyatul masjid. Kalau dia dalam kondisi nggak bersuci, ya nggak ada sholat tahiyatul masjid. Ya, dan ini sunnah hukumnya. Kemudian apa faedah berikutnya? Rasulullah SAW itu tidak pernah diam terhadap kemungkaran. Jadi kalau ada sahabat yang melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan tuntunan, Rasulullah selalu menegur dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan, sehingga tidak membuat orang itu tersinggung. Buktinya apa? Sahabat Nabi tidak tersinggung, justru malah minta diajari. Ya, maka apa? Diamnya seorang ketika melihat saudaranya salah itu apa? Syaitanul akhras, setan yang bisu. Ya, maka teman yang baik itu adalah teman yang mengingatkan kita ketika kita salah. Itulah teman yang baik. Ya, as-sadiqu man sadaqaka wala saddaqaka. Jadi teman yang sebenarnya itu adalah teman yang mau meluruskan kita ketika kita salah, bukan mengiyakan apa kata temannya. Ya, pokoknya kalau temannya bilang itu iya, oke, itu namanya apa? Itu namanya penjilat. Ya, ketika melihat temannya salah dibiarin, malah didukung. Ya, nanti kalau diingetin tersinggung tak. Nanti kalau ditegur dia malah musuhin saya.
ya, kamu nggak benar. Kemudian apa? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari dengan ya penuh kesabaran, penuh kasih sayang, tanpa marah-marah. Ya kadang kita ini kan sensitif ya, melihat ada orang melakukan kesalahan dimarah. Rasulullah tidak dimarah, tapi diajari. Kalau kamu mau sholat, maka takbiratul ihram. Ya. Kemudian apa? Kemudian baca yang mudah-mudah. Jadi nggak harus sholat duha itu bacanya wadduha. Nggak harus sholat malam itu bacanya walaili. Ya. Makanya ada orang nggak mau sholat duha karena belum hafal surat wadduha. Akhirnya dia nggak sholat duha. Baca, kata Nabi, baca apa yang kamu anggap itu mudah. Kalau hafalnya kulhu sama kuliah, ya baca aja kulhu sama kuliah. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kuliah, atau rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Ya, sepanjang hidupnya boleh nggak? Boleh. Kalau dia yang mudah bagi dia itu. Dan memang kedua surat itu memiliki banyak faidah, banyak keutamaan. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Quran. Kemudian Al-Kafirun itu menyamai seperempat Al-Quran. Ya, kalau antum seumur hidup antum dalam sholat hanya membaca kulhu sama kuliah, boleh. Ya. Tapi alangkah baiknya kalau punya hafalan, ya minimal juz amma. Ya minimal antum itu punya target hafal juz amma, dihafal, dipelihara di bawah sholat sunnah. Ya, yang belum hafal diagendakan menghafal minimal juz amma. Mulai dari yang pendek, mulai dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Tabbat, ya, Hidayah dan seterusnya. Dan ingat, ketika mengingatkan kaum muslimin yang salah, terutama yang melakukan kesalahan di masjid, tidak perlu marah-marah dalam mengingatkannya. Ya, karena banyak kaum muslimin itu di masjid malah dapat banyak musuh. Ya, di masjid malah berantem. Ada aja berantem masalah AC. Ya, yang satu lagi sholat, yang satu matiin AC, ribut. Berantem, ya, masalah lampu, masalah mikrofon, masalah ini, masalah itu. Kalau memang niat kita benar, di masjid itu kita akan mendapatkan ketenangan dan tidak mendapatkan musuh. Ya, maka sebisa mungkin jangan berantem di masjid. Ya, jangan punya musuh di masjid. Jangan mengangkat suara di masjid. Kalau kita lihat bagaimana praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di masjid, subhanallah. Ketika ada orang masuk masjid, kencing di pojok masjid, Rasulullah nggak marah, mendoakan, menasihati, ya, memberikan edukasi dan seterusnya.
ketika ya Rasulullah SAW menawan tawanan-tawanan perang, banyak yang ditawan, diikat di masjid agar mereka menyaksikan bagaimana kaum muslimin itu beribadah di masjid. Ya, justru malah apa? Malah orang-orang kufar yang ketika ditawan di masjid terheran-heran, terkagum-kagum. Ketika Rasulullah SAW melihat ada kegaduhan di masjid, ada orang membaca Quran dengan suara yang tinggi sehingga mengganggu teman-temannya yang sedang beribadah. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, ya, itu apa? Inna ahadakum yunaji rabbahu. Sesungguhnya seorang di antara itu sedang berbisik-bisik kepada Allah. Jadi apa? Fala yajhar lahu bil qiraah. Tidak perlu kuat-kuat di dalam membaca Al-Quran. Jadi ingatkan Rasulullah baik-baik. Dan semua yang diingatkan oleh Rasulullah itu semuanya menerima. Kenapa? Karena baiknya uslub, metode, cara yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang ketika sholat berjamaah, kemudian bersih, ya, bersih. Temannya ketika sholat itu temannya mengatakan, ya Allah, semoga Allah merahmatimu. Boleh nggak itu? Tak boleh, karena itu ya Allah itu ucapan di luar sholat. Karena ada lafaz ka, jadi itu lafaz manusia. Semoga Allah merahmati kamu. Ya, dan itu dipukul sama sahabatnya di samping itu. Lagi sholat ngomong, padahal dia juga ngomong. Ya, kemudian setelah sholat Rasulullah menegurnya dengan kalimat yang indah. Ya, Inna hadha salat la yasluh min kalamin nas. Sesungguhnya di dalam salat ini tidak boleh mengucapkan ucapan-ucapan manusia. Karena sesungguhnya apa? Di dalam salat ini untuk berzikir, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, ya, bagaimana Rasulullah SAW ya membimbing, mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya ketika berada di masjid. Ya, maka kalau kita di masjid kok malah banyak musuh, berarti perlu diperbaiki. Ya, perlu dibenahi. Kitanya yang perlu introspeksi. Ada yang salah dalam diri kita, sehingga kita apa? Ada perseteruan, ya, ada gap, ada perselisihan dengan jamaah yang lainnya. Mestinya apa? Mestinya seorang itu ketika di masjid dia menambah ukhuwah, menambah persaudaraan. Tapi dia bukan sunnah, Ustaz. Ya, enggak harus sunnah. Kita punya kewajiban untuk berbaik, bermuamalah yang baik dengan mereka. Ya, kepada ahlu sunnah, kepada selain ahlu sunnah, terlebih kepada masyarakat awam. Terlebih kepada mereka yang masih sangat-sangat awam. Kita alhamdulillah sudah kenal dia, sudah ngaji, ya, sudah belajar. Banyak kaum muslimin itu yang nggak ngaji, nggak belajar. Ya, sehingga apa? Kita yang harusnya bisa mengemong mereka. Ya,
Kemudian apa? Disebutkan di sini tentang ifsya'us salam. Bagaimana menghidupkan salam, menebarkan salam ketika bertemu dengan saudaranya, apalagi di masjid, ya, perbanyak mengucapkan salam karena salam ini akan melepaskan benih-benih hasad. Ya, salam ini akan menumbuhkan kasih sayang sesama mereka. Ya, salam ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya orang tersebut tidak sedang ada masalah dengan dia. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika engkau mendapatkan ucapan kebaikan, ucapan salam di antaranya, fa hayyu bi ahsana minha, maka balaslah dengan yang lebih baik darinya. Orang mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau balas dengan yang semisal. Assalamualaikum waalaikumsalam. Itu minimal. Ya. Hatta al-kafir disebutkan di sini. Walaupun orang yang mengucapkan salam kepada kita itu orang kafir. Idza sallama 'alaika tarud 'alaik. Maka jika dia mengucapkan salam kepadamu dengan salam yang islami, maka engkau punya kewajiban untuk membalasnya. Ya. Wa kaifa bil muslim? Maka bagaimana jika yang mengucapkan salam itu seorang muslim? Baik, bisa sampai di sini pembahasan tentang tumaninah. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk pada babul qiraah fi shalah. Bab bacaan di dalam salat. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Pak Taro. Kalau kita masuk di rakaat pertama itu bisa pertama ada yang mau satu gitu, mau masuk situ apa kita ke ujung? Karena ada satu yang kosong. Ya. Jika ada saf yang kosong, maka kita punya kewajiban untuk mengisi saf yang kosong. Ya, biasanya saf itu ada di pojok. Ya, sisa. Saf 1 belum penuh, sudah buat saf 2, saf 3. Karena kita baru datang. Bagaimana kita melewatinya? Ya, permisi, jadi boleh mengulang. Ya, permisi pelan-pelan masuk, isi di saf yang kosong. Ya. Kata Nabi SAW, tidak ada langkah yang paling baik kecuali langkahnya seorang untuk mengisi saf yang kosong. Dalam riwayat lain, janganlah kalian memberi celah untuk setan, ya, yang mengisi di saf-saf yang kosong. Taj'alu furujatin bisyayatin. Jadi kalau ada saf yang kosong itu kalau nggak diisi, itu setan yang bisa. Maka kita diperintahkan untuk apa? Mengisi. Tapi jangan dipaksa. Kalau memang kira-kira nggak muat, sempit, ya nggak usah. Tapi kalau dia masih muat, masih nyaman, ya masuk aja. Allah. Ya, Mas Agung. Yang kita
ilmu di atas adab tadi ya. Terus kalau sekarang ini banyak orang-orang yang punya ilmu itu yang punya adab tadi. Itu yang dimaksud ilmu di atas adab itu apakah ilmu agama atau ilmu ini ya tadi? Kasih tadi. Ilmu di atas adab. Al-adabu fawqa ilmi. Ya, adab itu di atas ilmu. Jadi orang itu harus belajar adab, baru belajar ilmu. Ya, kaidahnya begitu. Tapi bagaimana orang punya ilmu tapi kok nggak beradab? Ya berarti ada masalah pada dirinya. Ya, memang terkadang orang itu tahu hukum, tahu ilmu, tapi adabnya kurang. Maka ini diantara tanda kalau ilmunya itu tidak bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang al-muwarrith lil amal salih. Ilmu yang bisa melahirkan perbuatan baik. Perbuatan baik itu apa? Ada. Ya. Perbuatan baik itu ada. Jadi kalau ada orang berilmu tapi kok nggak beradab, ya berarti itu indikasi kalau ilmunya nggak bermanfaat. Berarti ada yang salah di dalam dia belajar. Imma yang salah itu niatnya, ya, niat dalam dia belajar. Imma ada kotornya hati, ya, ada kotornya hati di situ. Karena disebutkan oleh Imam Syafi'i, inna hadzal ilma nur. Ya, fa inna nurullah la yuqda lil 'aks. Sesungguhnya ilmu agama ini cahaya untuk membimbing dia, dan cahaya ini tidak akan diberikan kepada para pelaku maksiat. Ya. Jadi kalau ada orang berilmu tidak beradab, ya itu indikasi kalau ilmunya tidak bermanfaat. Ilmunya tidak bisa memaksa dia untuk melakukan amal saleh. Karena ilmu yang sesungguhnya itu bukan banyaknya hafalan Al-Qur'anmu, bukan banyaknya hafalan hadismu, tapi ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang bisa mendatangkan rasa takutnya kepada Allah. Itu ilmu. Al-ilmu khasyatun. Ya, bukan banyaknya hafalan Quran, banyaknya hafalan hadis, tapi yang bisa mendatangkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi huna wa nakhtafi bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.